Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Ibu seperti biasa pada video pembelajaran tema ke-6, lingkungan bersih sehat dan asri. Maaf ya, ini ada yang kelewat. Subtema ketiga, lingkungan sekolahku. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Tak lupa Ibu juga mengingatkan kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M ya, yang sekarang tidak 3M lagi. Itu selalu diperhatikan dan tetap berada di rumah ya. Baiklah, sebelum dimulai kamu boleh siapkan bukumu. Subtema ketiga mulai dari halaman 80. Kita buka sama-sama yuk. Di sini kita melihat ada pemandangan di sekolah. Karena subtema ketiga ini lingkungan sekolahku. Di sini adalah sekolah Lani. Sekolah Lani memiliki halaman luas, banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus memelihara lingkungan sekolah. Tapi untuk saat ini, kalian belum merasakannya. Kita belajar di sekolah bersama karena terhalang oleh pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa seperti biasa belajar lagi di sekolah. Lingkungan sekolah kita pun sama bersih ya, harus kita jaga, tidak mengandalkan penjaga sekolah ya. Di halaman 81 kamu boleh baca, di situ ada judul bacaan. Judulnya Sekolahku Bersih dan Sehat. Ya, di sini katanya aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman, lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Lalu di halaman selanjutnya, kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dari bacaan yang sudah Ibu bacakan ya. Nah, selanjutnya, pada materi ini kita akan mempelajari tentang kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang ditujukan untuk memerintahkan sesuatu hal kepada orang lain. Contoh kalimat perintah yaitu menggunakan kata yang berakhiran kan atau lah, seperti simpanlah, buanglah, tutuplah, ambillah, dan biasanya menggunakan tanda seru. Untuk lebih memahaminya, kamu bisa buka halaman 83. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Nomor 1, Bu guru sedang mengajar di kelas. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah. Jadi, Ibu kasih tanda checklist di sini. Nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Itu bukan kalimat perintah. Yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Iya, betul, itu adalah contoh kalimat perintah. Nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, itu juga merupakan kalimat perintah.
Bisa dipahami sampai di sini? Ya, kita lanjut ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus atau sebagai warga sekolah, kita harus menjaga kebersihan dan keindahan sekolah agar sekolah rapi. Kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas harus diletakkan dengan rapi. Nah, biasanya kalau kita di sekolah, setiap karya yang kalian buat nanti ibu akan pajang di kelas ya, dengan ditata bersama-sama secara rapi. Salah satu contoh pada materi ini di sini adalah Lani dan teman-temannya sedang membersihkan kelas ya. Pajangan kelas membuat kelas itu menjadi indah dan rapi. Salah satu pajangan di sini terlihat ada lambang burung Garuda ya. Kira-kira apa kamu masih ingat pelajaran yang berhubungan dengan Garuda Pancasila? Iya, betul sekali. Kita pernah mempelajari materi tentang Pancasila ya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sila ketiga. Yang mana ya sila ketiga itu? Ya, ini ibu sudah beri nomor ya. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita beri tanda checklist pada yang gambar yang merupakan sila ketiga itu yang warna pink ya, persatuan Indonesia. Ibu beri tanda checklist, kamu juga boleh memberi tanda checklist. Nah, untuk lambangnya, lambang sila ketiga itu adalah pohon beringin. Nanti kamu boleh gunting bentuk ini supaya menjadi simbol sila ketiga pada tempat yang disediakan di bukumu ya, di halaman 86. Selanjutnya, untuk materi SBDP yaitu kita akan membahas karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti patung, guci, dan gerabah. Namun, kita dapat membuat karya atau bentuk lain seperti pada materi ini, yaitu membuat karya 3 dimensi dengan cara mencetak. Di sini nampak contoh salah satu cetakan yang berbentuk daun. Ini terbuat dari tanah liat. Cara-caranya, yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang kamu inginkan. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh semuanya. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang keempat, jemur atau keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar ya. Tapi kamu juga bisa membentuk bentuk lain selain dari seperti pada buku ini ya, bisa membuat dari tanah liat misalkan asbak atau guci-gucian kecil atau apa saja yang kamu bisa bentuk ya. Nah, di sini katanya supaya kelas menjadi bersih dan indah, kita akan menjadi lebih semangat dan meningkatkan semangat belajar kita. Mari kita jaga kebersihan dan kerapihan kelas dan sekolah kita ya. Kita memasuki pembelajaran kedua. Di sini ada percakapan ketika Pak Guru menegur Edo karena Edo membuang sampah sembarangan. Kata Pak Guru, "Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah." "Maaf Pak Guru, saya lupa," kata Edo. "Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya." "Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Lain kali jangan lupa ya
buang sampah di tempat sampah. Baik, Pak, kata Edo. Sebagai murid yang baik, kita harus menuruti perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilakukan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Itu untuk kenyamanan kita juga sebagai warga sekolah. Nah, pada kalimat ini kira-kira ada nggak ya contoh kalimat perintah? Kamu bisa tunjukkan? Ya betul, di sini buanglah sampah di tempat sampah ya. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran ketiga, yaitu di sini ada bacaan tentang kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan di lingkungan sekolah pun merupakan tanggung jawab semua warga. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, kamu boleh tulis di sini, lalu kamu boleh beri tanda pada lambang simbol sila ketiga Pancasila. Di sini di halaman di pembelajaran ketiga, kamu juga bisa baca sama-sama ada percakapan lagi ya. Di sini halaman 95. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Nah, ini contoh kalimat perintahnya, bersihkan papan tulisnya ya. Tanggapan dari Dayu, iya Bu, segera saya laksanakan. Lalu yang kedua, Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap Bu, itu tanggapannya. Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik Bu Guru. Nah, itu contoh menanggapi suatu perintah. Jangan lupa jika memerintahkan orang tua kita, kita harus menanggapinya dengan santun. Jadi jika orang tua kalian memerintahkan sesuatu terhadap kalian, kalian harus menanggapinya dengan sikap yang santun. Ini ada contoh teks rumpang yang bisa kamu susun. Lalu setelah disusun, kamu boleh menuliskan tanggapannya. Nomor 1, misalkan Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Tanggapannya boleh misalkan, iya Bu, aku akan membuangnya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita memasuki pada materi matematika. Di sini katanya Bu Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur dengan menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Nah, di sini benda-benda yang bisa kita gunakan, yang pertama ada gantungan baju, kelereng, uang koin, dan kantong plastik. Caranya, yang pertama, siapkan alat penimbangnya, yaitu gantungan baju yang sudah ditambahkan tali pengikat di atasnya. Yang kedua, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Lalu yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur ke dalam satu plastik. Dan yang keempat, masukkan kelereng atau koin hingga kedua plastik atau timbangannya seimbang. Nah, dalam materi ini timbangannya dapat kita ukur dikatakan seimbang jika lurus ya, tidak berat sebelah. Kamu bisa mencobanya di rumah. Mengukur berat benda, misalkan boleh buku, tempat pensil,
pensil atau topi, kira-kira berapa kelereng atau koin ya. Nanti bisa belajar bersama Bunda di rumah. Selanjutnya, di sini ada latihan. Nomor 1 kita lihat sama-sama. Berat A yaitu botol sepertinya ya sama dengan 7 kelereng. Berat B, kaleng sama dengan 5 kelereng. Manakah yang lebih berat? Di sini di checklist yang A. Kenapa yang A? Karena jumlah kelerengnya lebih banyak. Jadi bisa kita simpulkan yang jumlah kelerengnya lebih banyak itu yang lebih berat. Nomor 2, ada apa itu seperti kertas ya, itu yang A kelerengnya ada 3. Lalu yang B kelerengnya ada 5. Kira-kira yang lebih berat yang mana ya? Yang lebih berat, ya betul, yang lebih berat adalah yang B. Nanti kamu boleh amati, boleh dikerjakan di rumah ya. Mungkin itu saja video pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan pada materi pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.